wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk pembahasan tentang rencana pembelajaran berdiferensiasi plus kompetensi sosial emosional, kebetulan yang punya saya ini belum benar sehingga mau dibedah supaya lebih benar lagi gitu. Jadi itu teknik supaya antisipasi kesalahan. Bentar. Observernya siapa? Atau semua jadi observer ya? Nanti komentari ya. Oke. Lanjut. Ya lanjut ke bawah aja terus. Teks berita ya untuk materinya, tapi tidak pembahasan isinya, tapi lebih ke kemasan materinya. Ya tujuan pembelajarannya sudah ada. KD 1, 2, 3, 4, IPK 3 dan 4. Tuh, untuk 3 berarti itu berkaitan dengan pengetahuan, kode 4 berarti keterampilan. Sudah biasa lah itu ya. Sama. Lanjut saja. Ya. Nah, di sini di kegiatan pembelajaran modelnya problem based learning sudah biasa. Hanya kita menyoroti dengan yang berwarna-warni. Di sini ada kegiatan 2, yaitu guru menanyakan kabar peserta didik dan memberikan pertanyaan, di mana kalian tempat tinggal. Nah ini sama seperti tadi Ibu Dewi, ya Ibu Dewi ketika bertanya hari, tanggal, bulan dan tahun. Itu adalah untuk kompetensi KSE-nya di kesadaran diri, indikatornya di sana. Sehingga ketika Bapak dan Ibu mencoba untuk bertanya sesuatu yang real dan bisa dijawab dengan baik oleh peserta didik, maka secara tidak langsung Ibu dan Bapak kesadaran diri dalam KSE itu sudah tercapai. Seperti itu ya. Dilanjut. Ini kegiatan pendahuluan. Oh ya, untuk KSE bisa di kegiatan pendahuluan, bisa di kegiatan inti maupun di penutup, sesuai dengan situasi dan redaksi kalimat yang ada di RPP atau modul ajar tersebut ya. Itu. Lanjut. Bawahnya sama. Nah ini kita masuk di kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya di poin kedua, misalnya ini karena teks berita, guru memberikan kesempatan dan kebebasan pada murid untuk mengamati atau menyimak tayangan berita. Untuk mengamati atau menyimak tayangan berita. Jadi ada dua. Makanya di sini ada diferensiasi konten. Ada 2 itu bagi satu kelompok itu dalam bentuk teks berita. Dan untuk kelompok yang lain yang sekiranya sudah ada tingkatannya, maka disiapkan tayangan berita dalam bentuk video. Jadi meskipun materinya sama tentang teks berita, tapi di sini kontennya berbeda. Artinya ya kemasannya berbeda. Misalnya untuk kelompok ini karena memang IQ-nya sudah tinggi, tingkat pemahamannya tinggi, oh iya beritanya disiapkan dalam bentuk video. Tinggal menyimak dan nanti menganalisis 5W plus 1H-nya misalnya ketika menganalisis sebuah berita. Tapi beda halnya ketika di kelompok ini ternyata ini baru lancar membacanya, kemudian dalam menyimak juga kurang begitu serius, maka disiapkanlah sebuah teks berita. Gitu ya, pada akhir nanti bermuaranya sama, bisa menjelaskan kembali teks berita yang sudah dianalisis. Nah di sini ada kata kuncinya di KSE-nya, yaitu mengambil keputusan atau yang lengkapnya apa Bu? Yang KSE-nya ya bertanggung jawab dan mengambil keputusan. Di sini mengambil keputusan yang mana? Berarti si peserta didik mengambil keputusan itu mau ngambil yang tayangan atau mau yang mengambil teks berita gitu kan. Itu keputusannya. Sebab kalau di kelompok-kelompok dari awal kan tidak enak juga. Oh 1, 2, 3, oh kamu yang tidak bisa membaca. Nah tapi kalau dengan sebuah alur, maka ia akan masuk menyadari, oh saya lebih cenderung ke teks yang sudah ada, atau saya karena memang suka video misalnya langsung saja gitu. Seperti itu Bu. Atau tempat duduk juga bisa Bu. Jadi tempat duduk yang di depan misalnya itu lebih diarahkan kepada tayangan. Tapi ketika jumlah siswanya banyak, ada yang duduk di belakang sementara layarnya kecil, maka itu juga karena misalnya sound systemnya tidak begitu lantang, maka bisa menggunakan konsep yang itu. Jadi tidak hanya kebutuhan murid secara kemampuan saja, tapi juga jarak di dalam ruang kelas juga itu menjadi perhatian. Nah kemudian yang keempat, yang ketiga ya, peserta didik sebagian diminta membaca dan mengamati teks berita yang disajikan oleh guru. Ini diferensiasi konten seperti tadi ya.
KSN-nya adalah kesadaran diri. Artinya ketika anak diberikan teks berita, maka ia akan menyadari bahwa berita tersebut cukup penting untuk dipahami dan dipelajari. Seperti itu. Jadi KSN-nya kesadaran diri. Mungkin samalah dengan apa yang Bapak Ibu tadi analisis. Berikutnya poin keempat, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video berita yang telah disajikan. Ini diferensiasinya diferensiasi proses. Ini sudah dipahami oleh Bapak dan Ibu dan sudah dianalisis juga. Maka mengapa dikatakan diferensiasi proses? Sebab di sini guru memberikan kesempatan kepada saya untuk mengidentifikasi, artinya ada aktivitas, ya, ada aktivitas yang berkaitan dengan proses pembelajaran. KSE-nya yaitu mengambil keputusan, yaitu ketika mengidentifikasi sesuatu hal, kan anak secara tidak langsung mengambil kesimpulan tuh. Oh iya, Jadi ketika ditanya oleh guru, apa yang kamu baca? Seperti ini Bu. Nah, ketika ia menjawab, artinya memberikan sebuah keputusan. Gitu. Itu nilai sosial dan emosionalnya seperti itu. Kami melihatnya. Berikutnya, kalau terlalu cepat silakan ajukan tangan. Berikutnya nomor 6, peserta didik menyebutkan apa saja yang mereka lihat dari video dan teks berita tersebut. Nah, ini yang dikembangkannya KSE, ya, KSE-nya manajemen diri. Nah, mengapa di sana? Karena menyebutkan apa saja yang mereka lihat dalam video tersebut. Jadi memposisikan dia menilai sesuatu hal. Sehingga kalau menilai sesuatu hal, kami mengamati bahwa itu manajemen dirinya. Jadi dikaitkan dengan kepribadian dia seperti itu. Mudah-mudahan tidak jelas dan lanjut ya. Lanjut. Jadi kesadaran diri dan manajemen diri itu hampir sama seperti itu. Jadi ketika nanti keliru bisa diganti dengan kesadaran diri gitu ya. Berikutnya 10. Nah, yang paling aman ya manajemen diri ya. Hampir yang aman dulu supaya nanti ketika ada keliruan, dan itu sebagai daripada manajemen diri kan betul ngelesnya. Berikutnya nomor 10, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membaca, gitu ya. KSE-nya adalah kesadaran sosial. Nah, mengapa ada kesadaran sosial? Karena di sini ada beberapa kelompok dan belum tentu orang akan berkomunikasi dengan nyaman dengan orang yang baru, gitu. Sehingga kami melihat itu adalah bentuk dari kesadaran sosial. Yang tidak punya kesadaran sosial, maka biasanya anak tidak mau dengan si A, dengan si B kan seperti itu. Nah maka KSE yang ditonjolkannya adalah kesadaran sosial. Itu ya. Lanjut Bu, ininya. Oh ya. Kemudian untuk di pembelajaran diferensiasi proses. Gitu ya, diferensiasi proses. Secara berkelompok peserta didik menggunakan unsur berita, proses juga sama. Nah, kemudian di bawahnya peserta didik berdiskusi. Nah, dengan kelompok yang akan membahas untuk teks berita, ini kolaborasi ya, sistem kolaborasi. Nah, ada yang merah lagi. Kita fokus ke yang merah dan fokus kepada 3 diferensiasi tadi: konten, produk, dan proses. Nah, proses. Di poin 16, peserta didik mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari kegiatan mengumpulkan informasi dan sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Ini diferensiasinya proses karena ada aktivitas siswa. Kemudian KSE-nya manajemen diri. Nah, seperti itu. Berikutnya Bu. Oh ya, untuk RPP atau modul ajar tidak ada pembakuan khusus bentuknya mau seperti apa, yang jelas muatannya saja yang itu yang ada dikembangkan. Poin 18, masing-masing kelompok berdiskusi mengenai tugas yang diberikan oleh guru, hasil yang ditulis dalam LKPD yang sudah disediakan. Diferensiasinya proses karena ada aktivitas berdiskusi. KSE-nya keterampilan berelasi. Nah, ini sudah mulai ke relasi. Kalau tadi sosial, ketika pembentukan kelompok, kalau sudah berkelompok, ada proses diskusi, maka di sini berelasi, gitu ya. Artinya ketika seseorang sudah mungkin berdiskusi dalam kelompok, tidak ada sesuatu yang sulit, karena sudah nyaman, sudah berelasi dengan baik. Relasi itu yang banyak. Jadi saya berelasi dengan Pak Andin, berelasi, sehingga ketika ada satu persoalan kan mudah untuk dipecahkan, minta saran dan bantuan, gitu ya. Berikutnya
Poin 19, peserta didik berdiskusi dan bekerja sama dalam penyajian hasil diskusi sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru. Diferensiasinya adalah proses, KSE yang dikembangkannya keterampilan berrelasi juga. Itu seputar diskusi. Berikutnya di poin E, guru meminta peserta didik menyajikan paparan tentang unsur-unsur yang ada dalam teks berita. KSE yang dikembangkannya adalah kesadaran diri. Menyajikan paparan. Nah, artinya kalau menyajikan paparan, anak diminta untuk tampil menyampaikan sesuatu dan itu berkaitan dengan kesadaran diri, apa mau atau tidak. Biasanya kalau di SMP mah jarang yang tidak mau karena takut mungkin pandinnya. Tapi kalau di TK atau di SD mungkin saja, kalau di SD kelas bawah ada penolakan langsung dari anak seperti itu. Alim izin dan sebagainya. Berikutnya poin ke-22. Salah satu kelompok menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat yang bersamaan, guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk saling memberikan tanggapan atau masukan. Ini KSE yang dikembangkannya adalah kesadaran diri. Ya, kesadaran diri manakala kita mau tampil tapi terkendala sesuatu hal, misalnya tidak pede dan sebagainya, itu kembali lagi kepada kesadaran diri. Makanya konsep stop itu juga bisa dipergunakan ketika di tengah-tengah pembelajaran seperti ini. Ketika situasinya sudah macet, stop dulu, jangan dipaksakan untuk melanjutkan pelajaran. Apalagi di jenjang SMK seperti itu. Jadi anak sudah tidak berterima lagi, apalagi di jam-jam rawan. Berikutnya di kegiatan penutup materi 24, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang penting. Nah, membuat rangkuman itu kesadaran diri juga. Tetapi membuat rangkuman itu, kalau saya agak bingung antara kesadaran diri dengan mengambil keputusan, ya, termasuk manajemen diri. Nah, mungkin ini ada masukan nanti ya dari teman-teman yang lain. Apakah lebih cocoknya kalau membuat rangkuman, kan aktivitas tuh si anak itu yang membuat rangkuman. Apakah itu keputusannya bertanggung jawab atau manajemen diri atau kesadaran diri? Nah, mengapa ngambil kesadaran diri? Saya mengambil yang lebih dangkal, gitu ya, yang lebih terakarnya itu di kesadaran diri. So, kalau sudah ada kesadaran diri, manajemen dirinya berjalan dengan baik. Kalau manajemen diri berjalannya dengan baik, maka keputusan yang bertanggung jawabnya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti itu ya. Untuk habis selesai. Kesimpulannya, kalau menurut saya atau kelompok kami, bahwa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam satu lembar ada 3 peran. Satu, di sisi lain kita sebagai seorang guru menyampaikan kompetensi mengajar seperti biasa yang tercatat dalam alur RPP. 2, ada muatan berdiferensiasi. Kita mencantumkan itu ditambah dengan aktivitas kita yang membedakan bagaimana kita masuk ke semua siswa. Yang ketiga ditambah lagi, yaitu dengan memasukkan konten atau KSE, sehingga dalam satu proses pembelajaran ada 3 aktivitas kita yang memang harus tertuang di sana. Sementara itu presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya, boleh nanti untuk saling memberikan tanggapan dan komunikasi. Sementara itu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik, silahkan komentari dari penampilan barusan. Siapa? Ulah patunjuk-tunjuk atau karunya ke Panunu? Oke. Mencoba ya, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya sangat terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Asep Nurdin, begitu kan ya. Itu menambah pemahaman saya yang sejujurnya juga, bahwa saya masih belum memahami 5 KSE itu di mana poinnya, begitu. Maksudnya poinnya itu kenapa KSE itu harus ada, ya maksudnya gini, kayak kesadaran diri tadi, ketika anak misalnya ditanya hari ini apa, apakah dianggap sadar? Karena dia tahu hari itu dianggap sadar. Apakah makna kesadaran diri itu pada hal itu? Ya, kan saya juga belum mengerti ya, bukan berarti menyalahkan. Ataukah pada karena KS itu kan sosial emosional. Ya.
kalau tadi ada yang bagaimana perasaanmu dan bagaimana keadaanmu hari ini dalam feeling gitu, karena dalam feeling berarti kan itu udah memang emosional, berarti kan kesadaran dirinya memang kesana, memang kesadaran diri itu pada aspek emosionalnya. Jadi simpulan dari apa yang menurut saya terkait apa yang dari Pak Asep tadi sudah begitu lengkap, bahkan setiap aktivitas di apa ya, di kayaknya ini apa misalnya gitu kan, ini KSE-nya apa, ini KSE-nya apa gitu kan, setiap detail. Kalau saya justru hanya berpikir kayak gini ya, pertama anak harus kesadaran diri, oke lah kita cari tahu feeling dia dulu di awal, cukup satu. Saya mah ya Bu, makanya ketika melihat yang Pak Asep begitu lengkap, saya kayak yang cuma sangat sedikit begitu kan ya. Saya hanya KSE-nya kesadaran diri, menanyakan feeling dia, dan kalau di SD menanyakan feeling juga kadang bingung ya. Bagaimana kamu sekarang hari ini? Senang teh. Oh, benar senang. Nah, gitu kan ya. Senang gitu kan. Tanpa mereka mengetahui bahwa orang senang itu seperti apa, itu kita harus kadang deskripsikan, apalagi kalau mungkin di kelas-kelas bawah gitu kan. Nah, paling saya hanya menerapkan menanyakan feeling mereka seperti apa, kemudian setelah perasaan mereka kita ketahui, ada yang mungkin senang, ada barangkali dengan ekspresi kelihatan ya Bu. Kadang anak tidak bisa jujur ya Pak Asep ya, gitu kan, belum bisa jujur karena teman yang lain bilang senang, oke senang gitu kan ya. Nah, dan itu menurut saya kayak kita cuman ya kamuflase dengan cangkang. Kita itu kayak menerapkan KSE asal ada di RPP, asal kita udah nanya senang, ya. Anak jawab senang, udah it's okay wae, berarti anak senang gitu, padahal dalam-dalamnya nggak kena gitu kan ya, dalam-dalamnya nggak kena. Kita mungkin bisa melihat ekspresi anak ya gitu kan. Dan menerapkan KSE 1 saja yang kesadaran diri bagi saya akan cukup sulit gitu. Ya. Kemudian yang menerapkan stop ketika diputar musiknya, ya ada angel cicing boro-boro bisa cicing kan, mungkin apalagi kalau dia tidak memahami musik naon kan. Ya, kadang ada anak yang kalau kesadaran dirinya sudah dalam ya, feelingnya udah dalam, dia mendengarkan musik, kemudian menyimak paparan kita terkait kayak tadi Ibu kan menyampaikan hal-hal yang begitu menyedihkan, itu kan sudah sampai kena. Jadi kembali lagi udah muter-muter ke saya sangat benar-benar terkesima ya Pak Asep, dan memang ketika setiap itemnya itu dirinci masuknya kemana lebih jelas ya, itu sangat jelas dan menjadi apa ya, tambahan untuk saya begitu kan ya, untuk lebih memperbaiki RPP yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar dulu. Ya, luar biasa. Pak Nurul ya, dari donasinya terisi banget. Apa yang disampaikan betul Pak. Sebetulnya kita tidak ada patokan yang resmi, misalnya kita mengetahui bahwa ini adalah kesadaran diri. Contoh seperti ketika kita saja salam dan bahagia. Nah, ketika itu disampaikan, apakah semua orang yang bahagia kan belum tentu, yang punya utang cicilan dan sebagainya itu belum tentu kan? Ya artinya mungkin itu sama lah dengan kondisi anak di dalam kelas. Kita juga merasakan kondisi seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah ternyata kita jangan terlalu dipojokkan dengan sebuah aktivitas yang tidak itu, karena memang karena wajibnya 2 ya. Tadi juga kami membuat yang 2 sebetulnya Pak, tapi itu yang file itu kebetulan yang lengkap kan, menyediakan file itu 2. Yang 1 itu yang 2 KSE memperingat supaya tidak terlalu banyak isian, tetapi yang terkopikan di flash ini ternyata yang sudah dianalisis semua. Nah, oleh karena itu betul yang disampaikan oleh Bapak, apakah ini kesadaran sebenarnya atau memang kesadaran yang asal-asalan gitu ya. Ya mungkin PR bagi kita semua supaya nanti menggali lagi, yuk menyadarkan diri, kemudian memanajenya, kemudian bersosial gitu ya, kemudian berrelasi, dan itu ternyata tahapannya sudah sesuai Bu.
Ya. ketika itu diurut dari awal dari kesadaran sampai dengan mengambil sebuah keputusan itu adalah alur yang asli ya. Step by step. Ya step by stepnya sudah terang. Terima kasih Pak PR ya, Masih ada lagi yang mau memberikan tanggapannya atau pertanyaan? Mau pertanyaan boleh, mau pernyataan boleh, keluhan boleh. Tadi ngomong-ngomong cicilan, supaya tidak pusing, ngopi masih. Mana cicilan? Sudah? Oke. Terima kasih. Tepuk jempol. Hebat. Pak Asep hebat. Lain mau sedih